Pernah nggak sih kamu nyadar waktu TNI atau polisi kita serukan semboyan kebanggaan mereka, itu kan pakainya bahasa Sanskerta kuno ya? Iya, dan tata bahasanya itu tingkat presisinya luar biasa rumit loh. Nah, bener. Pertanyaannya, kenapa negara yang baru aja merdeka dari penjajahan justru milih bahasa, ya dibilangnya sih bahasa impor dari India buat identitas inti pertahanannya? Atau jangan-jangan bahasa itu sebenarnya nggak pernah diimpor sama sekali. Nah, itu dia. Tumpukan dokumen sejarah dan filologi yang jadi misi deep dive kita hari ini tuh berusaha ngejawab anomali itu. Bener banget. Sumber-sumber yang kita baca ini mempertanyakan narasi umum sejarah kita. Mereka ngajuin klaim yang lumayan radikal. Kalau Sanskerta itu produk organik asli dari leluhur Nusantara. Jadi, buat kamu yang selalu haus pengetahuan, mari kita bedah ini. Coba deh pikirin, TNI AL punya semboyan Jalesveva Jayamahe. Terus TNI AD dengan Kartika Eka Paksi. Terus ada AU yang pakai Swabuana Paksa dan Polri dengan Rastra Sewa Kotama. Kasarnya, ini ibarat perusahaan teknologi raksasa masa kini yang pakai bahasa sandi kuno buat blueprint inti mereka. Bukan cuma tempelan estetika doang kan? Benar, dan sandinya itu nggak sembarangan. Tata bahasanya sangat spesifik. Ambil contoh, Jalesveva Jayamahe. Kata Jalesu di situ pakai bentuk jamak. Oh, oke. Jadi maksudnya bukan cuma laut biasa. Bukan. Maknanya bukan cuma berjaya di satu laut, tapi di seluruh samudra. Bayangin, buat nyusun tata bahasa sepresisi itu dan jadiin itu ruh institusi modern, pemahamannya harus dalam banget. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau itu murni bahasa pinjaman dari pedagang India ribuan tahun lalu, rasanya aneh nggak sih bahasa itu bisa nancep begitu absolut di institusi negara kita? Nah, makanya, jadi eksplorasi dokumen sumber kita ini mengarah ke bukti fisik di artefak kita sendiri. Oke, artefak yang mana tuh? Spesifiknya di Pandel 43 di Candi Borobudur. Di situ ada ukiran kata Mahesakya. Mahesakya, kalau tafsir konvensional biasanya ngartiin itu apa? Biasanya diartiin kayak memiliki kekuatan besar. Tapi tafsir alternatif dari dokumen filologis yang kita bahas ini, mereka mecah katanya. Mahe berarti besar, dan Sakya merujuk pada kaum Saka. Wah, tunggu. Mari kita urai ini. Klaim kalau leluhur kita, si kaum Saka ini, adalah arsitek peradaban Nusantara, sampai dibilang mengekspor bahasa ke India. Itu kan melompot terlalu jauh ya. Iya, emang kerasa radikal banget. Soalnya selama ini buku cetak sejarah kita kan bilang sebaliknya. Apa sih argumen logis dari dokumen ini, sampai berani nyimpulin peradaban itu bergeraknya dari sini ke sana? Jadi gini, argumennya tuh bertumpu pada cara kita ngebaca kalender Saka, yang dimulai tahun 78 Masehi. Kalender yang emang sering dipakai ya? Benar. Narasi mainstream selama ini bilang kalau kalender itu merayakan penaklukan Nusantara oleh raja dari India. Tapi sumber ini ngebalik logikanya. Gimana tuh ngebaliknya? Dengan satu pertanyaan sederhana. Mana ada sih bangsa yang dijajah malah dengan bangga merayakan tahun kekalahan mereka berabad-abad, sampai dibikin kalender khusus? Iya juga ya, nggak masuk akal kalau kita merayakan kekalahan kita sendiri. Tepat. Jadi dokumen ini berargumen, tahun 78 Masehi justru momen di mana pelaut tangguh Nusantara, si kaum Saka tadi, yang menaklukkan Raja Salivahana di India. Oh, wow. Jadi ukiran Mahesakya di Borobudur itu semacam stempel identitas pencapaian mereka gitu ya? Persis. Mereka ngebalik logika penaklukan tersebut. Oke, masuk akal juga sih dari segi psikologi massa. Tapi secara linguistik nih, gimana dokumen ini bisa ngedudukin Nusantara sebagai sumber asli bahasanya? Nah, ini terhubung ke temuan Sir William Jones. Dia ini filolog di tahun 1786. Oke, dia nemuin apa? Dia nemuin kalau bahasa Sanskerta, Latin, dan Yunani itu punya kemiripan genetik yang mustahil terjadi karena kebetulan. Contohnya kayak gimana kemiripannya? Contoh, kata ibu di Sanskerta itu mater, di Latin itu mater, dan Yunani itu meter. Wah, mirip banget ya. Banget. Makanya Jones berhipotesis pasti ada satu sumber bersama yang hilang dari bahasa-bahasa ini. Nah, dokumen revisionis ini nyodorin hipotesis kalau Nusantara lah sumber yang hilang itu. Dasar argumennya dari mana kok bisa bilang Nusantara sumbernya? Dari jejak institusi pendidikan kuno. Dokumen ini ngutip catatan I Ching, dia ini pendeta Buddha dari abad ke-7. Catatan yang terkenal itu ya? Iya,
Itsing nyatet kalau pelajar internasional yang mau masuk ke Universitas Nalanda di India, disaranin nggak langsung ke sana. Loh kenapa? Terus mereka harus kemana dulu? Mereka wajib belajar Sanskerta dan logika dulu di Sriwijaya, di Nusantara kita ini. Mereka belajar selama 1-2 tahun di bawah bimbingan guru besar Dharma Kirti. Jadi semacam sekolah persiapan gitu ya di sini? Benar banget. Bahkan tokoh besar dari Tibet, Atisa, sampai ngabisin 12 tahun belajar di Nusantara. Wah, 12 tahun? Lama juga. Iya, logikanya menurut dokumen ini, kalau India adalah sumber asli Sanskerta, kenapa pelajar dunia harus transit dan belajar bahasa itu justru dari pusat intelektual di Nusantara? Bener juga. Ngapain jauh-jauh belajar ke sini kalau sumber aslinya di India? Berarti buat kamu yang dengerin nih, wawasan dari dokumen ini tuh bener-bener ngebongkar cara pandang kita tentang identitas diri bangsa. Sepakat. Kalau klaim dokumen ini terbukti, leluhur kita bukan cuma murid pasif yang nerima budaya asing. Tapi justru ngebangun universitas pusat yang jadi kiblat intelektual dunia ya. Tepat banget. Pemahaman ini ngubah konteks sejarah kita secara keseluruhan. Jadi penggunaan Sanskerta di institusi kita saat ini, kayak TNI dan Polri tadi, bukan lagi aktivitas minjem budaya orang lain ya? Bukan. Menurut dokumen ini, itu justru sebuah bentuk pemulihan memori kolektif yang sah, yang emang berasal dari DNA budaya kita sendiri. Wah, ini menarik banget sih. Jadi mikir, jika bahasa dan aksara kuno yang ngebentuk peradaban besar Asia ternyata berakar dari kepulauan kita dan menyebar keluar. Rahasia peradaban kuno dunia apalagi ya yang masih belum ketahuan? Nah itu dia, rahasia apa lagi yang saat ini sebenarnya masih terkubur, tepat di bawah tanah tempat kamu berpijak hari ini. Coba deh kamu renungin.